Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Novianti dengan NIM 2011301335. Asal saya dari Cilegon dan hobi saya membaca novel. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai ijtihad. Jadi, ijtihad adalah istilah hukum Islam yang mengacu pada interpretasi hukum oleh seorang mujtahid, yaitu seorang ahli hukum Islam yang berwenang untuk melakukan ijtihad. Nah, ijtihad itu merupakan upaya untuk menemukan solusi hukum terkait masalah-masalah yang belum memiliki jawaban yang jelas dalam sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam ijtihad, seorang mujtahid menggunakan metode analisis dan penalaran untuk mencapai pemahaman hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Tujuan dari ijtihad ini sendiri adalah untuk memberikan panduan hukum dalam konteks zaman dan situasi yang berbeda dari waktu di mana sumber-sumber hukum Islam diturunkan. Selanjutnya mengenai hubungan ijtihad dengan maqasid al-syariah. Ijtihad dan maqasid al-syariah memiliki hubungan erat dalam konteks hukum Islam. Maqasid al-syariah merujuk pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud utama dari syariat Islam. Tujuan utama ini mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Maqasid al-syariah menekankan pentingnya mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi individu dan masyarakat. Ijtihad sebagai proses interpretasi hukum berkaitan dengan implementasi maqasid al-syariah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ijtihad dilakukan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam sesuai dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud yang ingin dicapai oleh syariat. Nah, dalam melakukan ijtihad, seorang mujtahid akan mempertimbangkan maqasid al-syariah sebagai kerangka acuan utama. Mereka akan mencari pemahaman hukum yang dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi individu dan masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan maqasid al-syariah. Ijtihad yang dilakukan dengan mempertimbangkan maqasid al-syariah diharapkan dapat menghasilkan fatwa-fatwa yang mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik serta memperhatikan kemaslahatan umum. Selanjutnya yaitu hubungan ijtihad dan perubahan sosial. Dalam konteks perubahan sosial, ijtihad dapat memberikan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran Islam yang relevan dengan masalah-masalah yang belum ada dalam tradisi hukum Islam klasik. Ijtihad dapat menghasilkan fatwa-fatwa baru yang mengakomodasi perubahan sosial dan memberikan arahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dengan demikian, ijtihad berperan dalam merespon perubahan sosial dengan cara memperbarui pemahaman dan implementasi hukum Islam agar tetap relevan dan memberikan solusi yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Berbicara tentang asas-asas yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis Islam, yang pertama yaitu ada asas keadilan. Penerapan prinsip keadilan yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kedua yaitu asas muawanah, yaitu mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan membuat kemitraan dalam muamalah. Selanjutnya ada asas al-musawah, yaitu yang mewajibkan setiap pelaku muamalah memiliki kedudukan yang sama. Selanjutnya ada asas musyarakah, yakni setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan itu bukan saja bagi pihak-pihak yang terlibat, melainkan untuk keseluruhan umat. Selanjutnya ada asas manfaah, yaitu segala bentuk kegiatan harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat ataupun bagi keseluruhan umat. Selanjutnya ada asas antarodin, yaitu setiap bentuk muamalah harus atas dasar suka sama suka. Selanjutnya ada asas adamul gharar. Jadi setiap bentuk muamalah tidak boleh terdapat gharar atau tipu daya ataupun segala sesuatu yang dapat merugikan. Selanjutnya ada asas kebebasan membuat akad. Setiap orang berhak membuat jenis akad apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang dan memasukkan klausul apa saja, asalkan tidak berakibat makan harta bersama jalan batin. Nah, asas yang terakhir yaitu asas asyidik, yaitu harus menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran.